ketika sujudku hanya mengharap surgamu, maka jauhkan surga itu dariku. Lalu seumpama sujudku karena takut neraka, maka masukkan aku ke dalam neraka. Tapi ketika cintaku hanya tulus kepadamu sesungguhnya Allah, maka janganlah engkau palingkan wajahmu dariku, karena aku rindu untuk memandang keindahan. La yakba'u kang ora peduli sopal hakol subhanahu wa ta'ala bi kelawan catatan liyakfiru bitaubai biyakfiru bitaubati. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperdulikan sebenarnya dosa zalim itu tidak masalah bagi Allah, tidak masalah, dan Allah akan memberikan ampunan selama manusia itu bertobat. Ini sebanyak dosa, ketika dia bertobat dengan sesungguh-sungguhnya maka Allah akan memberikan ampunan. Kala ngucap sapa Sayyidin Ali Khawas, Syekh Ali Khawas berkata, madzalimul ibadi ala talatati aqsam. Orang itu bisa berbuat zalim itu terhadap 3 kriteria. Ada 3 tempat manusia berbuat zalim. Ini perbuatan maksiat ini termasuk sesuatu yang zalim. Yang menggoda berbuat maksiat siapa? Setan. Tapi jangan dikira setan itu menyeramkan. Setan itu tidak menyeramkan. Setan itu indah. Tidak ada setan yang berwujud menyeramkan. Itu kan cuman gambar-gambar tok, tidak ada. Ketika setan itu wujudnya seperti itu, manusia lari. Tapi buktinya saiki kira-kira akeh manusia sing ndi, akeh manusia cithek karo setan pas sing ngedok. Ini tidak goleki malah. Ini menunjukkan bahwa setan itu indah, setan itu cantik, bisa berwujud wanita cantik, bisa berwujud keindahan dan lain sebagainya. Kesalahan persepsi manusia, dia sudah dari kecil didoktrin bahwa setan itu menakutkan dan harus dijauhi. Oleh karena itu, ketika ada godaan-godaan yang tidak menakutkan, ini kadang-kadang maka iki untuk godaan setan ini. Godaan setannya mesti bahaya. Justru ketika seseorang itu merasa berbuat sesuatu itu berbahaya, itu bukan godaan setan. Ini adalah hati nurani. Hati nurani selalu berkata yang benar. Sora samora-moronya mecah kae. Bahaya. Ini bukan godaan setan. Ini nurani. Nah, setannya piye? Ora apa-apa, pisan-pisan ora masalah. Mau akhirnya perantauan. Ini setan iki kan. Iya, ya kan? Jujur aku. Ora ada sing curiga. Ini pengalaman. Dikira tanggane nagih heeh. Kok lek cacat ya, cacat dihapus opo ya, sebro. Hapus lah. Tenang. Ini setan. Kalau menakutkan pasti dihindari, tidak dihindari. Yang kemarin diceritakan harta, tahta, dan wanita. Orang itu digoda sesuai dengan tingkatannya. Tidak semua orang digoda dengan 3 hal itu. Rugi setan muda sampai naruh tahta. Orang mungkin sampai dari tahta, orang mungkin digoda tahta. Karena tidak ada ciri-ciri manusia itu orang enek. Yang digoda dengan tahta mereka yang sudah berkedudukan besar. Mungkin kita seperti ini godaannya ya harta, kerja, malah lali salat, harta. Wanita jarang, masih belum. Rapayu. Lubral rapayu. Wis tuwek. Namun insya Allah ketika kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka godaan setan yang indah itu insya Allah akan bisa kita netralisir dengan hati nurani. Seperti saya teringat syairnya dalam kitab Hikam,
sofistik wanita jenenge Rohdiah Al-Adawiyah. Dia menuliskan sebuah syair, punya konsep dalam mencintai Tuhan. Itu dia punya konsep mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Cinta yang ya sangat cinta. Itu namanya mahabbah. Artinya tidak ada yang dicintai selain dia. Jadi kalau bojone sampean iki kira-kira sampean mahabbah apa? Mau Kak? Marhaban, marifah. Jadi di dalam satu syairnya, ketika sujudku hanya mengharap surga, maka jauhkan surga itu dariku. Lalu seumpama sujudku karena takut neraka, maka masukkan aku ke dalam neraka. Tapi ketika cintaku hanya tulus kepadamu, artinya Allah, maka janganlah engkau palingkan wajahmu dariku, karena aku rindu untuk memandang keindahanmu. Artinya ini dia ikhlas, benar-benar beribadah itu hanya kepada Allah, tidak mengharapkan balasan. Itulah seorang pecinta sejati. Ketika dia mencintai seseorang, kalau saya kira kalau manusia mencintai manusia ini, dia pasti mengharapkan balasan. Seorang tok